Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, baru-baru ini banyak sekali yang bertanya melalui telepon maupun secara langsung tentang khusyuk dalam sholat. Bagaimana cara agar kita betul-betul bisa khusyuk dalam sholat? Inilah yang akan kita bongkar pada kesempatan kali ini, insya Allah. Saudara, tonton video ini sampai betul-betul selesai agar kita betul-betul memahami apa itu khusyuk dan bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Sebelum kita membahas masalah ini, sedikit saya mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada dua golongan umatku mengerjakan sholat. Sama-sama ruku, sama-sama sujud. Sholatnya sama, tapi perbedaan sholatnya antara langit dan bumi. Karena hanya sedikit orang yang memahami rahasia sholat itu. Saudara, khusyuk dalam sholat sangat penting bagi kita sebagai umat Muhammad. Karena umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelaku sholat, artinya wajib sholat. Jadi khusyuk itu sangat penting untuk kita semua. Tapi kita tidak akan bisa khusyuk dalam sholat itu kecuali kita mengetahui rahasia sholat itu. Kalau tidak, mustahil. Jangankan kita ini, bahkan para sahabat tidak ada yang bisa khusyuk sebelum dia memahami rahasia sholat itu. Tidak ada. Misalnya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak bisa khusyuk sebelum memahami rahasia sholat. Dibuktikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan satu sayembara. Beliau berkata, barang siapa khusyuk dalam sholat, saya akan memberi satu jubah kesayangan saya. Maka mereka berlomba-lomba sholat, bergantian untuk memperoleh satu jubah. Jubah ini jubah kesayangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata
Tidak ada satupun sahabat yang bisa khusyuk dalam sholat. Tidak ada. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa khusyuk dalam sholat dari awal sholatnya sampai akhir, kecuali orang-orang yang berilmu tinggi. Subhanallah. Orang yang berilmu tinggi yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang fana di dalam sholatnya. Sekali lagi, orang yang berilmu tinggi yang dimaksud Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang fana dalam sholatnya. Artinya kita tidak akan bisa khusyuk dalam sholat kecuali kita fana. Fana di dalam sholat. Tidak ada lagi perbuatan kita di dalam sholat itu. Kalau masih ada perbuatan kita di dalam sholat itu, maka tidak akan bisa khusyuk dalam sholat. Tidak mungkin. Itulah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa khusyuk dalam sholat dari awal sampai akhir, kecuali orang yang berilmu tinggi. Yang dimaksud orang yang berilmu tinggi, orang-orang yang bisa fana di dalam sholatnya. Orang yang fana di dalam sholatnya berarti tidak ada lagi perbuatannya di dalam sholat itu kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sering saya mengatakan, fanakan dirimu di dalam sholat. Artinya jangan pernah sadar tentang dirimu dalam sholat kecuali sadar tentang Allah. Sadar tentang Allah artinya tiada lagi perbuatan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa khusyuk dalam sholat kecuali fana di dalam sholatnya. Tidak ada lagi perbuatannya dalam sholat kecuali perbuatan Allah. Inilah sholatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mau fana kalau kita tidak belajar? Mati sebelum mati. Hanya inilah salah satunya jalan membuat kita khusyuk dalam sholat. Inilah sebenarnya makna khusyuk, bukan yang lain. Bukan. Tidak ada perbuatan di dalam sholat kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dimaksud khusyuk dalam sholat. Semoga difahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.